nama saya Kenziro. Saya dari Binus Yang 2024 dan saya dari UKM Bersama Dalam Musik. Halo, nama aku Fiona Julieta, Binusian 2023 dari UKM Bersama Dalam Musik. Halo, perkenalkan nama saya Dea Amelia, Binusian 23 dari UKM Bersama Dalam Musik. Di sini kami akan menjelaskan tentang orkestra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orkes adalah kelompok pemain musik yang bermain bersama dengan alat musiknya atau musik yang dimainkan secara bersama. Orkestra mulai muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Orkes berasal dari kata dalam bahasa Belanda orkest, yang berarti sama. Kata orkes bermuara dari kata dalam bahasa Yunani kuno yang berarti area antara tempat duduk, penonton, dan panggung yang digunakan oleh penyanyi, koor, dan pemain musik. Kata tersebut dalam bahasa Yunani modern diterjemahkan sebagai tempat menari. Di beberapa teater, istilah orkestra merujuk pada tempat-tempat duduk di depan panggung atau disebut juga dengan prima villa atau platea. Namun, istilah ini lebih tepat disebut dengan panggung atau aula konser. Orkes yang besar sering disebut juga sebagai orkestra simfoni atau orkestra filharmoni. Orkestra simfoni biasanya memiliki sekitar 100 pemain, sedangkan orkes yang kecil biasanya memiliki sekitar 30-40 pemain. Nah, jumlah pemain ini tergantung bagaimana musik yang mereka mainkan dan besarnya tempat mereka bermain. Awalnya, ini adalah ide bangsawan. Pada zaman itu, orkes terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para bangsawan. Bangsawan-bangsawan tersebut menyewa beberapa orang musisi untuk memainkan musik di pesta-pesta dansa mereka. Setelah ada perkembangan dalam dunia teater, khususnya opera di awal abad ke-17, orkes makin dikenal oleh masyarakat karena orkes bermain mengiringi opera dalam pentas-pentas yang ada. Sejak itu, lagu-lagu dibuat untuk dimainkan dalam sebuah grup, dan akhirnya muncullah banyak komposer yang berkarya untuk opera mereka, menyewa beberapa musisi untuk memainkan musik di pesta dansa mereka. Saat inilah orkestra mulai dikenal masyarakat. Di dalam orkestra, para pemain musik memainkan alat mereka yang beragam secara bersamaan, sehingga membentuk sebuah harmoni yang indah. Nah, karena itu, mereka membutuhkan konduktor, di mana konduktor adalah orang yang memimpin para pemain musik, sehingga mereka tahu kapan harus mulai bermain dan kapan harus berhenti. Saya akan membahas mengenai alat musik yang ada di dalam orkestra. Jadi alat musik dalam orkestra itu terdiri dari 4 instrumen. Yang pertama adalah instrumen string. Jadi
instrumen string itu dia termasuk ke dalam kategori alat musik gesek. Jadi tidak semua alat musik string itu digesek. Suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut bergantung pada panjang senar, ketebalan, berat, dan tekanannya. Contoh dari alat musik ini itu adalah seperti violin atau biola, viola, cello, double bass atau string bass, dan harpa. Dan kedua, kita akan membahas mengenai instrumen woodwind, yaitu dulunya alat musik woodwind itu terbuat dari kayu. Namun sekarang, karena berkembangnya zaman, alat musik woodwind terbuat dari bahan logam, plastik, dan kombinasi lainnya. Bentuk alat musik woodwind mirip seperti pipa silinder yang memanjang, di mana salah satu pipa tersemat pipa kecil sebagai lubang untuk meniup. Contoh dari alat musik woodwind adalah flute, oboe, klarinet, dan basons. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai instrumen brass. Jadi, alat musik brass terbuat dari bahan kuningan. Biasanya, alat musik brass mampu mengeluarkan suara yang sangat keras dan cenderung mendominasi satuan suara dari alat musik orkestra. Alat musik brass berbentuk pipa yang sangat panjang dengan corong yang melebar di ujung pipa untuk mempermudah pemain dalam memainkannya. Pipa yang panjang itu biasanya dibuat meliuk-liuk dengan berbagai bentuk. Ada juga beberapa alat musik brass seperti trompet atau yang kita kenal sebagai trompet, French horn, trombon, dan tuba. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan membahas mengenai instrumen perkusi. Jadi, alat musik perkusi atau instrumen perkusi adalah jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, dikocok, atau digesek. Alat musik perkusi ini berperan penting dalam menentukan ritme dan tempo ketukan dalam sebuah aransemen. Contohnya dari alat musik perkusi adalah timpani, xylophone, cymbal, triangle, snare drum, bass drum, tamborin, maracas, dan gong. Nah, setelah itu kita akan belajar juga mengenai tokoh-tokoh dalam orkestra. Nah, jadi pada orkestra terdapat beberapa tokoh yang terkenal sepanjang masa yang sampai pada hari ini juga loh. Yaitu yang pertama adalah Johann Sebastian Bach. Jadi komposer ini membuat musik yang mengalir keluar untuk kemuliaan Tuhan dan lebih dikenal dengan penyegaran jiwa. Harmoni yang diciptakan Bach dapat memberikan ketenangan dan mengekspresikan keadaan ideal dari semua musik. Yang kedua adalah Antonio Vivaldi. Jadi Antonio Vivaldi yang dipanggil Vivaldi itu dia memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan musik barok. Beliau juga membuat transformasi dalam gereja, gedung opera, dan ruang konser. Beliau juga memperkenalkan berbagai gaya dan teknik baru untuk bermain string. Vivaldi merupakan dia itu menjadi model bagi musik pada zamannya. Yang kedua ada Ludwig van Beethoven. Siapa yang tidak mengetahui Beethoven? Beethoven merupakan salah satu komposer klasik terhebat dan juga merupakan komposer yang melawan alam semesta, berusaha memahami, mengekspresikan, menyembah, dan memperbaikinya dengan musik. Dan sampai sekarang sangat terkenal loh. Yang keempat ada Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Tchaikovsky merupakan komposer romantik yang mengabdi kepada Mozart, Bellini, dan Donizetti yang mencerminkan bakat melodinya yang tidak ada habisnya. Beliau merupakan komposer yang sangat terkenal karena konsel balet dan pianonya yang menawan dan penuh dengan semangat. Yang terakhir adalah Frederick Chopin. Chopin adalah komposer terhebat pada era Romawi. Chopin dikenal sebagai seorang pianis dan komposer yang memiliki pemahaman musik dan imajinasi yang sangat luar biasa, apalagi visioner yang tidak dapat ditiru. Karya dan inovasi Chopin itu sangat memberikan dampak yang baik dan sampai sekarang pun sangat terkenal. Well, sekarang kita masuk dalam sesi pertanyaan, di mana saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian jawab.
Soal pertama, instrumen woodwind adalah instrumen yang dimainkan dengan cara A. Gesek, B. Tiup, C. Pukul, D. Kocok. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Ya, jawabannya adalah B. Ditiup. Next, pertanyaan nomor 2. Contoh dari alat musik string adalah sebagai berikut, kecuali A. Biola, B. Cello, C. Viola, D. Trombon. Jawabannya adalah D. Trombon. 3. Komposer yang membuat musik yang mengalir keluar untuk kemuliaan Tuhan dan penyegaran jiwa adalah A. Antonio Vivaldi, B. Ludwig van Beethoven, C. Johann Sebastian Bach, D. Frederick Chopin. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab. Dan jawabannya adalah C. Johann Sebastian Bach. Soal 4. Orkestra terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para A. Pedagang, B. Musisi, C. Bangsawan, D. Penari. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab. Dan jawabannya adalah C. Bangsawan. Pertanyaan nomor 5. Kata orkes bermuara dari kata dalam bahasa A. Italia, B. Yunani, C. Prancis, D. Jerman. Ya, jawabannya B. Yunani. Well, kita telah sampai di penghujung video orkestra. Next video akan membahas tentang salah satu alat musik string, yaitu biola. Yuk, cek video selanjutnya.